Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta umur yang panjang, hingga kita dapat menikmati indahnya Ramadan yang mulia. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat Islam yang dirahmati Allah, ada pesan yang sangat penting kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa. Allah menurunkan perintah puasa tepatnya di hari Senin di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat-sahabat Islam yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan pendidikan, di mana diri kita dan anak-anak kita dilatih. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bagaimana mengendalikan hawa nafsu dan bagaimana kita menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syekh Imam Al-Ghazali menjelaskan puasa adalah mencapai cahaya Ramadan. Selama Ramadan, diri kita dan anak-anak kita dilatih untuk melakukan ibadah, sabar, disiplin, dan berbuat kebaikan. Yang harapannya insya Allah kita akan mencapai cahaya Ramadan, yaitu kesucian jiwa berupa takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat Islam yang dirahmati Allah, namun yang jadi kendala adalah, dan menjadi tantangan bagi kita semua adalah, apakah setelah Ramadan usai, nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita akan tetap diterapkan oleh anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari? Itu adalah tugas kita bagi orang tua dan pendidik. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk dapat bagaimana cahaya Ramadan tetap berada dalam diri anak-anak kita. Yang pertama, menanamkan keikhlasan. Selama Ramadan, kita orang tua dan pendidik mengajarkan anak-anak untuk beribadah dengan penuh keikhlasan. Begitupun setelah Ramadan usai, maka kewajiban bagi kita, orang tua dan pendidik, mengajarkan apapun yang kita lakukan semua didasari karena Allah. Langkah yang kedua, mengajarkan anak-anak kita berakhlak yang baik.
Tujuan puasa adalah mengajarkan kita dan membentuk bagaimana berakhlak yang baik. Di dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah berkata, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kembali tugas kita, orang tua dan pendidik, mengajarkan bagaimana bersikap jujur, bagaimana bersikap sabar, hormat kepada orang tua, dan peduli terhadap sesama. Langkah yang berikutnya adalah membiasakan ibadah. Selama Ramadan, anak-anak kita sholat berjamaah, tadarus bersama-sama, dan bersedekah. Begitupun kembali lagi kita sebagai orang tua dan pendidik harus terus mengajarkan walaupun Ramadan sudah berlalu. Salat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan peduli terhadap sesama tetap harus kita laksanakan. Langkah yang berikutnya yaitu keteladanan. Para orang tua dan para pendidik, kita tahu anak-anak adalah peniru ulung. Anak-anak adalah peniru yang luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua dan pendidik, berikan teladan yang baik, berikan stimulasi yang baik. Karena apa? Anak-anak meniru apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakannya. Sahabat-sahabat Islam yang dirahmati Allah, mari kita gapai momen Ramadan ini sebagai bentuk pembentukan karakter dan akhlak mulia agar anak-anak kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, jadikan kami hamba yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.